Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Pita. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Pita, membantu Firaun, dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Pita dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Pita. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu Apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno
mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, dia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia memiliki mata di alam berikutnya. Dia dibungkus dengan kain linen mewah dan ditempatkan dalam peti mati yang dihias dengan indah. Hasil pemindaian menunjukkan peti mati itu dibuat dengan celah di bagian belakang yang digunakan para pembalsem untuk menyesuaikan tubuhnya. Ada juga beberapa detail artistik di permukaannya, seperti tanda pada lututnya. Sepertinya, makamnya setara dengan mobil mewah kelas atas. Pada bulan Desember tahun 2012, banyak orang yang panik dengan gagasan bahwa dunia akan berakhir dalam suatu peristiwa bencana. Semua itu berkat kalender Maya yang terkenal. Cara kuno untuk melacak waktu ini telah menjadi subjek spekulasi yang tak ada habisnya, tetapi salah satu misteri terbesarnya adalah hitungan 819 hari yang ditemukan dalam beberapa versi kalender. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa itu ada di sana atau bagaimana cara kerjanya. Sampai baru-baru ini ketika sekelompok peneliti dari Cambridge mungkin akhirnya memecahkan kodenya.
Hal pertama yang harus diketahui, bagaimana cara kerja kalender Maya. Jadi sistem yang digunakan peradaban Maya untuk melacak hari didasarkan pada sesuatu yang sekarang kita sebut sebagai putaran kalender. Anggap saja ini seperti 3 roda gigi yang saling terkait. Ini adalah 3 siklus yang bekerja bersama. Yang pertama adalah tahun matahari, 365 hari yang dikenal sebagai Hab. Yang kedua adalah siklus 20 nama, dan yang ketiga adalah siklus 13 angka yang membentuk kalender suci 260 hari yang disebut Solkin. Seperti halnya kita mengatakan tanggal 25 Desember 2025, mereka menamai hari-hari mereka berdasarkan bagaimana ketiga siklus ini berbaris. Sebagai contoh, di sini kita memiliki hari ketiga Manik dan tanggal 14 bulan Pop. Dibutuhkan waktu 52 tahun agar ketiga siklus tersebut kembali sejajar dengan cara yang sama. Setelah itu, hari-hari mulai berulang. Namun disinilah segala sesuatunya mulai menjadi lebih rumit dan misterius. Pada beberapa monumen suku Maya, kita juga menemukan prasasti misterius yang menunjukkan adanya siklus lain, hitungan 819 hari. Ada sekitar 20 contoh prasasti ini, sebagian besar ditemukan di tempat-tempat seperti Palenque dan Yaxchilan di Meksiko. Jadi ini sama sekali tidak terlihat acak dan kalender ini pasti menyembunyikan sebuah rahasia besar. Penelitian awal menunjukkan siklus 819 hari diwakili oleh salah satu dari 4 warna dan arah mata angin yang terkait dengannya. Hitam dikaitkan ke arah barat, merah ke arah timur, putih ke arah utara, dan kuning ke arah selatan. Para peneliti juga menemukan periode waktu ini dapat dibagi menjadi 3 siklus yang lebih kecil, 1 siklus 9 hari, 1 siklus 7 hari, dan 1 siklus 13 hari. Kalikan semuanya, kamu akan mendapatkan 819 hari. Cukup keren sih, tapi kenapa mereka melakukan itu? Skema warna dan 3 siklus ini tampak seperti interpretasi tingkat dasar dan para ahli cukup yakin tujuan sebenarnya masih tersembunyi dari kita. Hal lain yang diperhatikan oleh para peneliti adalah hitungan hari yang aneh ini sebagian besar ditampilkan dengan menggunakan glif Y yang diikuti dengan sebuah angka. Tapi dalam beberapa kasus, mereka juga menambahkan glif yang melambangkan Kawil. Ini adalah dewa Maya yang kuat yang sering dikaitkan dengan penciptaan dan petir. Dia biasanya dilambangkan dengan obor yang keluar dari dahinya yang melambangkan percikan kehidupan. Namun pada tahun 90-an, sebuah penelitian menunjukkan ketika prasasti Kawil menunjukkan asap dan api yang keluar dari dahinya, hal itu bisa jadi mewakili planet Jupiter atau Saturnus atau bahkan keduanya. Tunggu, itu berarti hitungan 819 hari bisa jadi terkait dengan kedua planet tersebut. Dari sana penelitian difokuskan untuk mencari tahu apa hubungan itu. Kesimpulan pertama adalah kalender ini mungkin telah membantu suku Maya melacak pergerakan planet-planet tersebut dengan cara tertentu. Kemudian, mereka mulai melihat sesuatu yang menarik. Siklus ini dapat secara khusus dikaitkan dengan periode sinodis Jupiter dan Saturnus. Yang dimaksud dengan periode sinodis adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda langit seperti planet untuk kembali ke posisi yang sama atau hampir sama seperti yang terlihat dari bumi. Meskipun kemungkinan ini cukup menarik, tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Setiap planet bergerak dengan cara yang sangat berbeda dan mencoba memasukkan beberapa planet ke dalam rentang waktu 819 hari sepertinya tidak akan berhasil. Dengan kata lain, sistem kalender dengan 4 bagian dan kode warna ini terlalu pendek untuk menyelaraskan periode sinodis planet-planet yang tampak. Jadi sepertinya kita kembali ke titik awal. Misteri ini membuat orang kebingungan selama beberapa lama sampai tahun 2023 ketika para ahli menyadari mereka mungkin telah melihat semuanya dengan cara yang salah. Para peneliti sebenarnya perlu mengubah perspektif mereka, alih-alih melihat sistem ini sebagai 819 hari, mereka perlu mempertimbangkan angka tersebut sebagai garis waktu. Dan periode waktu ini bisa jadi hanya bagian kecil dari kalender yang jauh lebih besar.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, siklus ini tampaknya melacak periode ketika sebuah planet mulai terlihat oleh manusia di bumi. Untuk membuktikan kalau siklus 819 ini merupakan garis waktu, bukan hari yang sebenarnya, para peneliti membutuhkan planet yang bisa dijadikan titik awal untuk mendukung teori mereka. Dalam hal ini Merkurius, dan ada alasan yang cukup sederhana untuk itu. Periode Sinodis Merkurius adalah 117 hari yang sangat cocok dengan hitungan kalender. Maksudku, jika kamu mengambil 819 kemudian membaginya dengan 117, kamu akan mendapatkan angka 7. Jadi, Merkurius adalah satu-satunya planet yang terlihat yang siklus sinodisnya cocok dengan periode ini sebagai bilangan bulat. Bagus, sekarang mereka memiliki titik awal yang solid. Dari sana mereka perlu memperluas kalender. Dengan menambah panjangnya menjadi 20 periode 819 hari, tiba-tiba sebuah pola muncul. Dan dengan demikian, semua siklus sinodis planet-planet masuk dengan sempurna ke dalam sistem. Sebagai contoh, periode sinodis Saturnus yang terdiri dari 378 hari sejajar dengan sempurna setelah 6 siklus 819 hari. Venus sejajar setiap 5 siklus, Jupiter setiap 19 siklus, dan Mars yang membutuhkan waktu paling lama membutuhkan 20 siklus. Dengan kata lain, Mars membutuhkan waktu sekitar 45 tahun untuk menyelaraskan diri dengan periode sinodis semua planet yang terlihat. Jadi inilah cara para peneliti menentukan bahwa peradaban kuno tidak mengacu pada hari, tetapi lebih kepada garis waktu. Para astronom Maya membuat hitungan ini sebagai bagian dari sistem kalender yang lebih besar yang terdiri dari 20 periode. Tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa mempelajari periode sinodik begitu penting bagi suku Maya? Kita belum memiliki jawaban yang sangat spesifik tentang kalender misterius ini. Tapi yang bisa dikatakan dengan pasti, suku Maya benar-benar percaya pada pengaruh kuat kosmos pada kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin mereka ingin menganalisis bagaimana pergerakan semua planet yang terlihat sesuai dengan kalender mereka yang lain. Tentu saja sistem ini hanyalah salah satu bagian dari pemahaman astrologi suku Maya yang luar biasa dan canggih. Dan itu bukan hanya tentang menggunakan siklus astrologi untuk menanam dan memanen, mereka juga memiliki pengetahuan khusus yang luar biasa seperti cara memprediksi gerhana matahari. Para arkeolog percaya hubungan suku Maya dengan bintang-bintang tercermin dalam reruntuhan dunia mereka. Ambil contoh piramida yang terkenal di kota kuno Chichén Itzá yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Jika kamu melihat lebih dekat pada dasar tangganya, kamu akan melihat kepala ular yang diukir di batu, tapi ini adalah bagian yang paling keren. Selama equinox musim semi dan musim gugur, ketika siang dan malam memiliki panjang yang sama, matahari menghasilkan bayangan segitiga yang tajam pada tangga. Hal ini menciptakan ilusi ular yang merayap menuruni tangga. Contoh lain, bagaimana mereka menggunakan pengetahuan astronomi di kuil-kuil mereka adalah di Tikal, Guatemala. Dibangun di sekitar tahun pertama era umum, piramida ini dianggap sebagai salah satu kompleks astronomi Maya yang paling awal. Dan keselarasan dan orientasinya memungkinkan mereka untuk melacak dan menghitung titik balik matahari dan equinox dengan presisi yang luar biasa. Suku Maya adalah pengamat langit yang terampil, seperti halnya observatorium berteknologi tinggi di zaman modern dengan kubah bundar, mereka juga memiliki sesuatu yang serupa. Perkenalkan, El Caracol. Nama ini berarti siput dalam bahasa Spanyol dan mengacu pada tangga spiral di dalam menara. Dibangun sekitar tahun 966 era umum, tempat ini merupakan tempat yang sempurna untuk mengamati semua perubahan di langit dan melacak pergerakan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang. Tidak seperti kita saat ini, dengan teleskop, satelit, dan peralatan canggih, suku Maya sepenuhnya mengandalkan pengamatan dengan mata telanjang. Dan hal itu membuat pencapaian mereka semakin luar biasa. Para ilmuwan berhasil membuat penemuan yang mengubah dunia, tapi mereka pun dihadapkan dengan misteri. Berikut ini adalah 10 hal yang membuat para ilmuwan bingung. Bayangkan kamu terus-menerus mendengar dengungan berfrekuensi rendah dan tidak ada yang bisa melacak sumbernya.
Sekitar 4% dari populasi dunia mendengar deham ini. Ini suara yang tidak mengenal geografi. Artinya, orang-orang di seluruh dunia mendengarnya, sehingga namanya bervariasi dari Taos Hum hingga Auckland Hum, tergantung wilayah asal suaranya. Bunyinya hanya berada di ambang batas pendengaran manusia. Kebanyakan orang tidak terlalu mendengarnya saat berada di luar ruangan dan akan semakin keras saat berada di dalam ruangan, terutama di malam hari. Yang lebih menakutkan lagi, kamu tidak bisa mengabaikannya setelah mendengarnya. Sebagian orang mengatakan ini dimulai di London pada masa Charles Dickens, penulis A Christmas Carol, dan suara frekuensi rendah itu sebenarnya berasal dari humbug. Bercanda. Kasus paling awal tercatat di Bristol, Inggris pada pertengahan tahun 1970-an. Ilmuwan punya berbagai teori tentang asal suara dengungan itu dan kenapa hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya. Akan tetapi, mereka belum punya jawaban pasti. Suara itu bisa timbul ketika gelombang laut bergerak di dasar laut. Gelombang itu mengguncang bumi ketika bertabrakan dengan lempeng benua. Atau bisa juga terjadi karena letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oh, terus bagaimana dengan sinyal radio frekuensi super rendah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal selam atau bahkan sinyal 5G? Upsweep adalah jenis suara tak dikenal lainnya. Suara ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1991 di Samudra Pasifik. Bunyinya cukup keras sehingga bisa direkam di seluruh samudra. Para ilmuwan berteori bahwa suara itu mungkin terkait aktivitas gunung berapi bawah laut. Menariknya, volume suaranya sudah mengecil dibandingkan saat pertama kali terdengar. Tapi, suara itu masih bisa dideteksi. Ditambah lagi, ini bersifat musiman. Suara ini mencapai volume tertinggi pada musim semi dan gugur. Apa ini berkaitan dengan perubahan musim? Tidak ada yang tahu pasti. Hal misterius berikutnya adalah monumen berbentuk kerucut yang ditemukan di Laut Galilea di Israel. Monumen ini tidak sengaja ditemukan melalui pemindaian sonar pada tahun 2003. Tapi temuan ini baru dipublikasikan pada tahun 2013. Monumen ini memiliki berat 60.000 ton. Dulunya, monumen ini terendam oleh air pasang. Para arkeolog mengatakan monumen itu penuh teka-teki karena mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak tahu itu berhubungan dengan apa atau apa fungsinya. Jadi, benda besar dan tidak biasa ini masih menjadi misteri. Kita beralih ke Göbekli Tepe, Turki. Tempat ini menawarkan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Kenapa penting? Karena tempat ini memiliki batu-batu pahatan besar yang berusia sekitar 11.000 tahun. Sebagai gambaran, batu-batu ini berusia 6.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Masyarakat kuno meletakkan batu-batu ini sebelum mulai bercocok tanam atau membuat peralatan logam atau tembikar. Jadi, keberadaan tempat ini bertentangan dengan kronologi peradaban yang kita ketahui, di mana manusia bercocok tanam terlebih dahulu, baru kemudian membangun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari itu, pertanyaan bagusnya adalah, apa fungsi dari situs ini? Apakah dibangun untuk menyembah roh? Ya, para arkeolog meyakini ini mungkin kuil tertua di dunia. Paleodictyon nodosum. Ya, kedengarannya seperti rumus kimia. Ini adalah fosil hidup yang ditemukan jauh di dasar laut. Ada makhluk yang membuat liang heksagonal ini, itu sudah pasti. Namun para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi makhluk itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan fosil hidup? Nah, Paleodictyon nodosum adalah makhluk yang diyakini membuat liang yang hampir identik dengan fosil Paleodictyon. Apakah hewan mirip cacing yang membuatnya? Para ilmuwan tidak tahu. Yang jelas, ini bukanlah sebuah kebetulan yang tercipta karena kekuatan geologi. Bicara soal fosil, lihatlah fosil raksasa yang satu ini. Nama informalnya Godzilius. Ini ditemukan pada tahun 2011 oleh seorang ahli paleontologi amatir. Mereka ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan di bumi dengan menganalisis catatan fosil. Kembali ke Godzilius. Panjangnya hampir 2 meter dan tingginya 3 meter jika diukur tegak lurus. Fosil ini berusia 450 juta tahun dan berasal dari masa ketika Cincinnati masih berada di bawah air. Ini mungkin saja fosil tikar alga, tapi beberapa ilmuwan berpendapat lain. Ini terowongan raksasa yang ditemukan di Amerika Selatan. Terowongan ini setidaknya berusia 8.000 hingga 10.000 tahun.
Awalnya, para peneliti menemukan beberapa liang raksasa. Ukurannya sangat besar dan dibangun dengan rapi. Para ahli geologi terkagum-kagum dan mengatakan belum pernah melihat struktur semacam itu. Belum ada proses geologi yang bisa menjelaskan pembentukannya. Padahal, para peneliti sudah menemukannya sejak tahun 1930-an. Tapi saat itu, mereka percaya terowongan-terowongan ini hanyalah konstruksi arkeologi biasa. Tapi, kemudian mereka menemukan bekas cakaran besar di dinding dan langit-langitnya. Mereka menduga jejak itu ditinggalkan oleh spesies yang telah punah. Banyak ahli geologi sangat yakin telah menemukan liang kungkang dan armadillo raksasa. Struktur ini adalah liang terbesar yang diketahui dari zaman Paleolitikum di Amazon. Namun para ahli masih punya banyak pertanyaan. Bagaimana bisa struktur yang terlihat terencana seperti itu bisa terbentuk secara alami? Seorang peneliti kemudian menemukan gua aneh lainnya. Gua yang satu ini berjarak ratusan mil dari terowongan besar itu. Sekarang ada lebih dari 1.500 liang dari zaman Paleolitikum yang ditemukan di Brasil. Lebih menariknya lagi, beberapa gua ini terhubung dengan terowongan yang kerap kali mengarah ke ruangan-ruangan. Sekarang kita beralih ke fenomena alam. Tahukah kamu bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Oktober, bola api muncul di Sungai Mekong di Thailand? Menurut legenda, bola api naga adalah panggilan bagi Buddha untuk kembali ke bumi. Dan panggilan ini dilakukan oleh ular sungai. Itu mitosnya. Tapi apa kata sains tentang hal ini? Apakah itu terkait gas yang mudah terbakar? Belum ada jawaban yang pasti. Bola api ini tampak muncul dari dalam air. Bola-bola api ini bisa mencapai ketinggian hampir 300 meter dan menghilang dengan cepat seperti kembang api. Bola api ini biasanya bersinar dengan warna kemerahan atau oranye. Kami juga akan menyebutkan beberapa legenda. Kenapa tidak? Kisah-kisah legenda sangatlah seru. Sangat disayangkan kalau tidak menyertakan legenda tentang kota Atlantis yang hilang. Seperti yang kita ketahui, legenda menyebutkan Atlantis tenggelam ke dalam lautan sekitar 11.000 tahun lalu. Semenjak itu, bukan hanya para ilmuwan, tapi juga para pemburu harta karun serta filsuf terus mencari kota yang hilang itu. Mungkinkah Bimini Road adalah jejaknya? Pada tahun 1968, seorang penyelam menemukan batu-batu aneh di lepas pantai Pulau Bimini Utara, Bahama. Batu-batu itu terlihat seperti buatan manusia. Penempatannya terlihat rapi dan dalam barisan yang teratur. Hal ini sempat membingungkan para ilmuwan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Analisis penanggalan karbon pada batu-batu itu menunjukkan kekuatan geologis menciptakan jalan tersebut secara alami. Tidak ada bekas alat atau tanda yang menunjukkan batu-batu itu sengaja disusun. Penelitian masih terus berlanjut, tapi para ilmuwan kebanyakan percaya bebatuan itu terbentuk karena erosi. Ya, sepertinya belum saatnya Atlantis ditemukan. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan di pantai, lalu melihat puluhan gurita melintas. Pada tahun 2017, sekelompok orang di Wales menyaksikan hal ini. Kenapa makhluk-makhluk ini keluar dari lautan? Belum ada yang tahu jawabannya. Orang-orang itu melaporkan mereka melihat 20 hingga 30 gurita merayap di atas pasir. Mereka memeriksa beberapa tanda luka tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, mereka membawa hewan-hewan itu kembali ke laut. Menariknya, gurita-gurita itu kembali merayap ke pantai ketika orang-orang sedang tidur. Para ahli mengatakan sulit untuk memastikan alasan yang menarik hewan-hewan tersebut ke pantai tanpa melakukan pengecekan langsung. Mereka masih berspekulasi tentang alasan di balik kejadian yang tidak biasa dan langka ini. Mungkinkah karena populasi yang terlalu padat? Omong-omong, gurita-gurita itu siap menyerbu daratan. Hehe. Sebuah penelitian lain menunjukkan semakin banyak nelayan memburu hewan besar pemakan gurita, semakin bertambah pula populasi gurita. Mungkin itu sebabnya makhluk-makhluk ini harus pergi lebih jauh untuk mencari makanan atau tempat berlindung. Tapi tanpa penelitian mendalam, semua itu hanya teori. Masih banyak juga yang belum kita ketahui tentang ruang angkasa. Nah, berikut ini bonus fakta tentang sumber kehidupan berwarna kekuningan di tata surya. Para ilmuwan telah menemukan jenis gelombang baru di dalam matahari. Gelombang ini bergerak berlawanan arah dengan rotasi matahari. Selain itu, gerakannya juga sangat cepat. Kecepatannya di luar kemampuan pemahaman kita. Para peneliti punya beberapa teori tentang fungsi gelombang tersebut. Kalau mereka berhasil mengetahui peranannya, ini bisa memberi informasi tambahan tentang proses yang terjadi di dalam matahari. Dan ya, gurita-gurita tadi benar-benar sudah siap menyerbu.
Kamu sedang terbang di atas gurun Sahara dengan pesawat kecil yang ringan ketika kamu melihat sesuatu yang benar-benar aneh. Benda itu tampaknya berasal dari bagian dunia yang sangat berbeda, lautan. Tapi samudera mana yang cukup luas bagi bintang laut yang mengerikan ini untuk tinggal di sana? Kamu turun dan menyadari ini bukanlah bintang laut, itu adalah bukit pasir yang menjulang tinggi dengan bentuk yang cukup unik. Dan ia tidak sendirian. Dari kejauhan, struktur pasir yang luar biasa ini terlihat seperti piramida, puncaknya runcing dan lengan yang memanjang. Disebut Bukit Pasir Bintang, bukit pasir ini merupakan bukit pasir gurun yang paling kompleks dan terbesar di dunia. Bukit-bukit pasir ini merupakan yang tertinggi dari jenisnya, tapi bukan itu yang paling keren dari bukit-bukit pasir ini. Para peneliti telah menemukan formasi yang sama di Mars dan bahkan di salah satu bulan Saturnus, yaitu Titan. Bukit Pasir Bintang tidak terlalu langka, tetapi mereka tersebar luas di Maroko Tenggara dekat perbatasan dengan Aljazair. Disitulah kamu terbang saat ini, dan bukit pasir menakjubkan yang sedang kamu kagumi adalah Lela Lelia. Mungkin yang paling terkenal di antara yang lainnya, bukit pasir raksasa setinggi 100 meter. Para ilmuwan percaya bukit pasir ini terbentuk dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Bagaimana jika kamu melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang formasi yang tidak biasa ini? Di sana aku melihat tempat yang bagus untuk mendarat. Bukit Pasir Bintang mendapatkan namanya karena bentuknya yang berlengan banyak. Bukit ini terbentuk di area di mana angin berubah arah sepanjang tahun. Tapi meskipun kamu bisa menemukannya di berbagai tempat di planet kita, hanya ada satu Bukit Pasir Bintang yang telah dikonfirmasi dalam catatan batuan, catatan kolektif perkembangan bumi yang tercermin dalam batuan yang diawetkan. Bukit Bintang yang dimaksud ada di Skotlandia dan usianya sangat tua, yaitu sekitar 250 juta tahun yang lalu. Hanya itu yang kita ketahui tentang Bukit Pasir Bintang yang sangat tua, mungkin karena kita tidak tahu apa yang harus dicari untuk mengidentifikasinya. Masalah lainnya, Bukit Pasir Bintang seringkali terbentuk di lokasi terpencil yang membuatnya sangat sulit untuk dipelajari. Bayangkan mencapai pemukiman terdekat, lalu entah bagaimana melakukan perjalanan sejauh berapa mil ke bukit pasir itu sendiri, dan kemudian berjalan mendaki beberapa ratus kaki pasir yang bergeser. Aku sih pas dulu deh, tapi kamu bisa pergi karena kamu sudah mendarat dan bukit pasir itu ada di depan matamu. Saat ini kamu sedang berada di padang pasir yang disebut Oaksheby. Beruntungnya kamu, daerah ini telah lama menjadi tempat perhentian turis yang populer. Lihat tuh, di kejauhan ada hotel dan bahkan jalan yang bagus. Para ilmuwan meneliti Lela Lelia sebelum kamu menggunakan radar penembus tanah untuk mengetahui lebih lanjut tentang formasi pasir. Peralatan ini dapat mendeteksi perbedaan terkecil dalam ukuran butir pasir serta kandungan air di bawah permukaan bukit pasir. Dengan cara itulah kamu dapat membuat gambar lapisan interiornya. Awas, nyaris aja. Lihat parit ini. Para peneliti menggali parit tersebut untuk mengambil sampel pasir yang sudah lama terkubur dan kemudian memeriksanya. Ini adalah proses yang cukup keren. Masalahnya ketika terkubur jauh di dalam, kuarsa dalam pasir mengakumulasi radiasi yang berasal dari sumber-sumber alami di planet kita. Kita bisa membandingkan butiran kuarsa dengan baterai isi ulang yang sangat kecil. Mereka dapat menyimpan energi yang mereka dapatkan dari radiasi. Ketika para peneliti membawanya ke laboratorium, mereka dapat membuat butiran-butiran tersebut melepaskan energi itu yang keluar dalam bentuk cahaya. Para ilmuwan dapat mengukur kecerahannya dan mengatakan kapan pasir tersebut menikmati sinar matahari untuk terakhir kalinya. Sekarang ketika para ahli yang menggali parit melihat ke dalam Lela Lelia, mereka terkejut. Formasi yang sangat besar itu ternyata masih sangat muda untuk sebuah bukit pasir tentu saja. Kamu pasti mengira bukit pasir setinggi beberapa ratus kaki itu sudah cukup tua, sekitar ribuan atau puluhan ribu tahun. Tapi ternyata tidak demikian, setidaknya tidak sepenuhnya. Bagian atas bukit pasir ini baru berusia 900 tahun. Tapi lihat pasir di dekat dasar bukit pasir. Iya, di sana. Pasir itu terkubur di sana sekitar 12 atau 13 ribu tahun yang lalu, mewakili bukit pasir kuno di daerah tersebut.
Bukit pasir tua yang bagus itu aktif selama beberapa ribu tahun dan kemudian ada yang gak beres karena selama 8.000 tahun pasir tidak menumpuk di sana. Apakah itu misteri? Para ilmuwan mungkin punya penjelasannya. Kamu tahu, bagian pertama dari periode tenang ini terjadi pada saat iklim menjadi hangat dan basah. Iya, bahkan di Sahara itu terjadi sekitar 11.700 tahun yang lalu. Ini adalah akhir dari zaman es terakhir dan awal dari era baru Holocene. Dan coba tebak, Sahara menjadi hijau, bunga-bunga mulai bermekaran seperti kebun raya lokal. Tanaman mulai bermunculan di mana-mana menstabilkan pasir. Jika kamu mengunjungi Sahara pada masa itu, kamu tidak akan mengenali tempat ini. Tapi kamu mungkin akan menemukan manusia yang menjelajahi lanskap berawal dan berburu makanan. Para peneliti telah menemukan pecahan tembikar dan peralatan batu di salah satu sisi Lela Delia. Memang benar, saat bukit pasir terbentuk dan kemudian bergeser sepanjang hidupnya, bukit pasir akan menelan dan melindungi sisa-sisa kehidupan purba. Gali dengan baik, dan kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang akan memberimu jendela ke masa lalu. Bisa berupa fosil purba, mulai dari fosil kerang dan karang hingga tanaman prasejarah. Fosil-fosil tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah planet kita dan makhluk hidup yang pernah menghuni wilayah tertentu. Mungkin akan mengejutkan, tapi di Gurun Sahara, para ilmuwan telah menemukan reptil laut serta fosil ikan yang terawetkan dengan baik di dalam lapisan bukit pasir purba tersebut. Semua itu adalah sisa-sisa dari masa ketika Sahara ditutupi oleh lautan jutaan tahun yang lalu. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk meninggalkan surga kuno itu jika kamu ingin bertahan hidup. 4.000 tahun yang lalu, periode basah berakhir dan Sahara mengering lagi. Menariknya, bukit pasir kita tidak langsung terbentuk begitu saja. Selama beberapa waktu, pasir mungkin tertiup angin tetapi tidak menumpuk. Atau bukit pasir itu bisa saja mulai tumbuh di lokasi yang berbeda, dan ini adalah teori yang valid karena para ilmuwan baru-baru ini menemukan Lela Delia bergeser sekitar 0,5 meter setiap tahunnya. Gundukan ini juga mengakumulasi sekitar 6.400 ton pasir setiap tahunnya. Jika kamu terinspirasi oleh perjalanan bukit pasirmu dan sekarang ingin menjelajahi lebih banyak bukit pasir, aku punya kabar buruk untukmu. Sayangnya, meskipun mungkin ada bukit pasir yang terkunci di batu pasir di seluruh dunia, bukit pasir ini sangat sulit untuk dideteksi. Masalahnya bukit pasir itu sangat besar, tapi tidak memiliki satu ciri khas apapun. Jadi kamu memerlukan hamparan batu yang sangat luas jika ingin mendapatkan pemandangan yang cukup luas untuk mengidentifikasi bukit bintang. Sisi baiknya pasti ada tempat yang memungkinkan untuk melakukan penelitian semacam itu. Tetapi kamu harus siap untuk mengetahui bahwa itu mungkin hanya sekumpulan fitur yang terlihat seperti bukit pasir lainnya. Tetapi jika kamu menggabungkannya, kamu akan mengatakan, kemungkinan itu adalah bukit pasir bintang. Beri komentar di bawah ini ya kalau kamu ingin melakukan perjalanan mencari bukit pasir bintang. Sementara itu kita akan melanjutkan perjalanan. Kamu memutuskan untuk beristirahat dan mulai menuruni sisi bukit pasir. Saat itulah kamu mulai mendengarnya, suara-suara yang mengerikan dan menghantui. Apakah ada hantu di sekitar sini? Jangan khawatir, kamu aman. Kamu mungkin pernah mendengar fenomena yang disebut pasir bernyanyi. Saat kamu berjalan di lereng berpasir, kamu mengganggu butiran pasir. Mereka bergesekan satu sama lain, menghasilkan gesekan yang menciptakan melodi yang menakutkan. Dengan setiap langkah, pasir di bawah kakimu menjadi hidup dalam paduan suara peluit dan bisikan. Suaranya berkisar dari dengungan rendah hingga ratapan bernada tinggi yang nyaring, seakan-akan sebuah simfoni dari dunia lain bergema di bukit-bukit pasir. Tapi tentu saja, para ilmuwan memiliki penjelasan yang sangat praktis menghubungkan fenomena ini dengan kondisi atmosfer yang tepat dikombinasikan dengan ukuran, bentuk, dan kadar air yang unik dari butiran-butiran. Sekarang kamu hampir sampai di dasar gundukan pasir, tetapi waspadalah terhadap permukaan yang tergelincir. Ketika bukit pasir mencapai kecuraman tertentu, bukit pasir akan membentuk lereng. Itulah permukaan selip yang kubicarakan. Lereng ini biasanya berada di sisi bawah angin bukit pasir dan terlindung dari angin yang bertiup.
Butiran pasir mulai terakumulasi di sisi yang berlawanan dengan arah angin, perlahan-lahan merayap di sepanjang lereng bukit pasir yang landai. Pada satu titik, mereka mencapai puncak, gravitasi mengambil alih dan mereka mulai meluncur ke bawah, memicu efek cascading. Ini terlihat seperti longsoran pasir miniatur dan aku nggak ingin berada di jalurnya. Teks-teks India kuno menyebutkan kereta-kereta kuda yang dihias dengan indah atau istana bernama Wilmana yang dapat lepas landas dan dalam hitungan detik terbang jauh hingga keluar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa Wilmana hanya ada dalam mitologi India, tapi ada juga kemungkinan bahwa ini didasarkan pada teknologi sungguhan yang telah hilang selama berabad-abad. Menurut Weda, kitab keagamaan India kuno, ada Wilmana, gajah dengan beberapa mesin dan banyak jenis lainnya yang memakai nama hewan dan burung. Ada yang untuk perjalanan lokal, mengunjungi negara lain, dan juga untuk bepergian ke bulan dan berbagai planet. Wilmana bisa memiliki kecepatan yang luar biasa. Salah satu Wilmana memiliki kekuatan tembus pandang. Wilmana lain berbentuk seperti bola dan dibuat di atas angin yang dihasilkan oleh Merkurius. Wilmana ini dikatakan dapat menghasilkan sinar yang sangat terang seperti matahari dan mengeluarkan suara seperti guntur badai. Semua Wilmana tidak bisa dihancurkan dan sempurna untuk menyerang musuh. Untuk mengoperasikan Wilmana, kamu harus tahu banyak hal, hampir sama seperti pilot pesawat masa kini. Totalnya ada 32 rahasia. Informasi ini meliputi struktur pesawat dan rahasia lepas landas dan bermanuver tanpa menabrak. Pilot juga harus tahu cara agar terlihat dan tak terlihat, cara sembunyi, cara bergerak cepat, cara mengatur kontraksi dan ekspansi, dan banyak trik lainnya. Untuk menyembunyikan kendaraan dari musuh, pilot diinstruksikan untuk pindah ke lapisan atmosfer ke-8 di atas bumi dan menggunakan kekuatan sinar gelap matahari. Instruksi ini mungkin terdengar aneh, tapi ada instruksi lain yang lebih realistis, yang masih masuk akal dalam dunia penerbangan modern. Ada beberapa bagian dari teks kuno tentang Wilmana yang berfokus pada rincian, seperti jalur penerbangan, latihan pilot, navigasi, bahkan pakaian yang cocok untuk pilot, dan makanan yang direkomendasikan untuk penerbangan panjang. Ada juga banyak rincian teknis tentang penggunaan logam yang menyerap panas, logam yang digunakan, dan titik leleh. Para pendukung teori bahwa Wilmana lebih dari sekedar mitos, yakin bahwa orang India kuno tidak mungkin membahas semua detail ini hanya untuk mengarang cerita yang indah. Jadi, istana terbang mungkin benar ada, dan jauh lebih maju dari zamannya, seperti banyak penemuan besar India lainnya. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang dokter India bernama Sushruta menulis panduan awal untuk pengobatan dan pembedahan. Orang-orang bahkan menyebutnya bapak pembedahan atas karyanya. Sushruta memberi rincian tentang ratusan tanaman obat dan menjelaskan prosedur bedah yang rumit. Ia memberi instruksi tentang rekonstruksi hidung dan transplantasi kulit dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Metode awal operasi hidung dengan pengambilan sepotong kulit dari dahi untuk merekonstruksi hidung masih digunakan sampai sekarang. Namun pada saat itu, tujuannya sedikit berbeda dari sekadar mengejutkan para pengikut di media sosial. Operasi hidung ini membantu orang-orang yang kehilangan hidungnya sebagai hukuman atas kejahatan atau dalam perkelahian. Kamu harus berterima kasih kepada seorang ahli matematika India kuno atas penemuan angka 0. Ini mungkin tidak terlihat penting, tapi tanpanya kita tidak akan memiliki sistem biner dan komputer. Orang-orang sebelum abad ke-5 Masehi hanya membuat semacam tanda untuk menunjukkan tidak ada. Penemuan ini membuat penjumlahan, pengurangan, dan operasi matematika lainnya menjadi jauh lebih mudah. Kamu bisa melihat 0 tertua terukir di dinding kuil di Gwalior, India. Peradaban lembah Indus menggunakan penggaris. Pada 1500 tahun sebelum Masehi dan sebelumnya, terbuat dari gading. Penggaris ini ditemukan selama penggalian di wilayah yang kini adalah Pakistan dan India Barat Laut. Penggaris digunakan secara luas dalam arsitektur dengan akurasi yang luar biasa. Terdapat satuan yang sedikit melebihi 2,5 cm yang ditandai dengan pembagian yang tepat hingga 1/5000 dari 2,5 cm. Penemuan berikutnya lebih bisa dikatakan konsep daripada barang fisik. Standarisasi adalah tentang menerapkan aturan berdasarkan sekelompok orang, benda, atau kepentingan.
Salah satu aplikasinya yang sudah biasa kita gunakan adalah timbangan standar. Baik menggunakan pon atau kilogram, kamu perlu pengukuran universal untuk berat, bukan? Untuk ini, kita harus berterima kasih kepada para pedagang dan peradaban lembah Indus yang hidup sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka mengukur segala sesuatu mulai dari biji-bijian hingga barang-barang mewah menggunakan timbangan terstandardisasi. Dan timbangan mereka menggunakan sistem matematika desimal dan biner. Mereka tidak memiliki peralatan canggih, tapi bisa sangat presisi dengan menggunakan perhitungan yang rumit dan bahkan pasir untuk konstruksi. Seni standardisasi mereka sampai ke Persia dan Asia Tengah, yang pada dasarnya menjadi standar timbangan global. Jika yoga adalah olahraga pilihanmu, kamu pasti punya alasan pribadi untuk menghargai para genius India kuno. Lebih dari 5.000 tahun lalu, selama pemerintahan peradaban Indus Saraswati di India Utara, yoga pertama kali disebutkan dalam Weda. Yoga disempurnakan dan dibentuk selama berabad-abad hingga berkembang menjadi sebuah ajaran yang sangat besar dengan lebih dari 200 tulisan suci yang didedikasikan untuk mendapatkan pencerahan. Pada awal era saat ini, yoga mendapatkan arah baru berkat seorang penulis Hindu yang menjelaskan sistem yoga dalam teksnya, yaitu Sutra Yoga. Yoga menjadi peremajaan seluruh bagian tubuh, sebuah latihan yang memperpanjang usia dengan pose-pose yang masih kamu lakukan di atas matras hingga kini. Yoga baru mencapai dunia barat pada abad ke-19 dan berkembang pesat dengan cepat. Catur, permainan paling populer sepanjang masa bagi para intelektual, juga merupakan penemuan dari India. Nenek moyangnya disebut Caturangga, dan ini merupakan permainan papan strategis yang mulai populer sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Catur versi awal India ini dimainkan oleh 4 orang, bukan 2, dan memiliki 64 kotak. Setiap pemain memiliki 8 bidak, mulai dari pion hingga raja, peluncur hingga kesatria. Dulu tidak ada dadu standar 6 sisi, mereka melempar dadu lonjong. Para pemain yang berhadapan adalah kawan, membentuk 2 tim berdasarkan arah duduk mereka. Catur yang kita mainkan saat ini pertama kali disebut dalam literatur India kuno dalam sebuah legenda. Konon, istri seorang penjahat bernama Rahwana menciptakan permainan ini untuk menghiburnya. Kata sampo berasal dari bahasa Indi yang berarti menenangkan atau meremas. Zat ini ditemukan di India pada tahun 1762 dan awalnya digunakan untuk memijat kepala, sesuai dengan namanya. Sampo pertama terbuat dari minyak alami dan rempah-rempah. Para pedagang Inggris jatuh cinta dengan ide tersebut dan membawanya kembali ke Inggris. Butuh waktu lama bagi minyak pijat kepala untuk berevolusi menjadi sampo seperti yang kita kenal sekarang, tapi ini tetap merupakan penemuan dari India. Tidak seperti orang Yunani kuno yang memakai kulit binatang, orang-orang India mulai membudidayakan kapas pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Mereka menggunakan benang katun untuk memproduksi kain yang segera menjadi sangat populer di Mediterania dan sekitarnya. Goni dan wool juga berasal dari India. Kashmir, jenis wool terbaik dan paling eksklusif, sebenarnya berasal dari wilayah Kashmir di India. Kancing yang terpasang di kardigan Kashmirmu juga berasal dari India kuno. Sekitar 5.000 tahun lalu, peradaban lembah Indus mulai memotong kerang menjadi bentuk geometris dengan lubang-lubang kecil di dalamnya. Awalnya, ini hanya untuk hiasan, tapi kemudian orang-orang mulai menggunakannya untuk mengikat pakaian. Saat berpikir tentang pionir komunikasi radio, nama Marconi biasanya menjadi perhatian. Dia mendapat hadiah Nobel Fisika pada tahun 1909 untuk karya terobosannya. Tapi ada seorang pahlawan tanpa tanda jasa dalam hal gelombang radio, dan namanya adalah Sir Jagdish Chandra Bose. Dia membocorkan rahasia gelombang komunikasi radio pada tahun 1895. Dia menembakkan gelombang elektromagnetik sejauh hampir 23 meter di balai kota di Kalkuta, dan gelombang itu menembus dinding, membunyikan lonceng, dan bahkan meledakkan mesiu. Marconi meniru cara Bose dengan menggunakan penemuannya Mercury Coherer sebagai cetak biru untuk radio 2 arah miliknya. Bose tidak mematenkan ciptaan geniusnya, jadi dia baru mendapat pengakuan seabad kemudian. Dengarkan ini, teknologi fiber Neanderthal. Tidak, aku tidak bercanda, konsep ini nyata.
Pada tahun 2020, sebuah tim ilmuwan menerbitkan sebuah makalah yang mendefinisikan ulang cara kita melihat nenek moyang terdekat kita. Sebuah penemuan di Prancis mengubah arkeologi selamanya. Dan ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Yuk kita mulai dari awal, Neanderthal. Untuk waktu yang lama mereka cocok dengan citra manusia gua pada umumnya. Jika kamu sekarang memikirkan seseorang seperti Fred Flintstone, kamu nggak akan salah. Apa alasan dibalik stereotip ini? Kapan kita mulai percaya bahwa Neanderthal bukanlah alat yang paling cemerlang dalam gudang evolusi? Inilah William King, seorang ahli geologi Inggris abad ke-19. Dialah orang yang menamai manusia Neanderthal. Berdasarkan tulang belulang yang ditemukan King, sang ilmuwan menyatakan spesies tersebut tidak cerdas dan citra ini melekat pada Neanderthal selama berabad-abad yang akan datang. Tapi seutas tali yang panjangnya hanya 6,2 mm mengubah segalanya. Sebuah lembah sungai kecil yang kering, Aubry du Maras, adalah tempat penemuan besar itu. Para arkeolog menemukan sebuah fragmen kabel di samping sebuah alat batu. Fiber terpilin seperti ini bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari membuat pakaian hingga jaring ikan. Pada masa prasejarah, ini adalah teknologi yang canggih dan manusia Neanderthal tampaknya telah menguasainya. Para ilmuwan sudah tahu bahwa manusia purba ini membuat ter dari kulit pohon birch dan mereka menghasilkan manik-manik kerang. Bahkan ada bukti dari seni Neanderthal, mereka jelas tidak primitif. Tali dan penemuan serupa mengubah cara kita memandang nenek moyang kita. Dunia arkeologi terus berubah. Ambil contoh piramida di Mesir misalnya. Ternyata piramida-piramida itu tidak benar-benar dibangun oleh pasukan yang dipekerjakan oleh Firaun sampai mereka pingsan. Herodotus, sejarawan Yunani yang terkenal, adalah orang yang memulai kebingungan ini. Dia mengklaim pada tahun 500 sebelum Masehi, 100.000 orang mengambil bagian dalam pembangunan piramida agung di Giza. Dia tidak menyebutkan siapa mereka dan mengapa mereka membangun piramida. Begitulah mitos ini dimulai. Lempengan batu besar yang ditarik oleh manusia digerakkan oleh seorang mandor dengan cambuk. Namun para ahli Mesir berpendapat lain. Mereka adalah para ilmuwan yang mempelajari budaya Mesir kuno. Baru-baru ini mereka menemukan sebuah desa pekerja yang menceritakan kisah yang berbeda. Iya, ada bukti kerja keras pada tulang-tulang para pekerja. Namun, industri konstruksi menuntut lebih banyak lagi, bahkan hingga saat ini. Butuh waktu hampir 6 tahun untuk 12.000 pekerja untuk menyelesaikan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Kembali ke Mesir, 3 kali lebih banyak pekerja menyelesaikan piramida agung dalam sekitar 2 dekade. Sebuah prestasi teknik kuno yang mengesankan, kan? Para atasan sangat memperhatikan orang Mesir yang membangun piramida. Makanan mereka kaya akan protein, mereka memiliki perawatan medis dan dibayar dengan layak. Bahkan mereka hidup lebih baik daripada penduduk yang tidak bekerja, dan mereka tinggal bersama keluarga mereka di dekat lokasi konstruksi. Arkeolog tahu semua ini karena mereka menemukan toko roti dan asrama dengan toples roti dan barang-barang lainnya. Sepertinya para Firaun adalah bos yang baik dan pasar kerja tidak terlalu buruk. Mereka juga menyimpan catatan papirus yang terperinci tentang bangunan dalam hieroglif. Kamu dan aku nggak akan memiliki kesempatan untuk membaca huruf-huruf yang menyerupai gambar ini. Para ahli Mesir juga memiliki masalah yang sama. Selama lebih dari milenium, tidak ada yang menggunakan jenis huruf ini. Dan tidak ada kamus bahasa Inggris Mesir kuno yang dapat kamu buka dan temukan arti kata-katanya. Tetapi semua ini berubah pada tahun 1822. Beberapa dekade sebelumnya, Prancis menemukan lempengan rusak dari granit hitam. Batu tersebut berisi satu teks dalam 3 aksara, bahasa Yunani kuno, hieroglif Mesir, dan demotik. Yang terakhir juga merupakan bahasa Mesir tetapi dalam aksara yang disederhanakan. Para ilmuwan menduga asalnya dari tahun 196 sebelum Masehi. Isinya adalah proklamasi keagamaan seorang filolog dan orientalis Prancis, Jean-François Champollion, adalah orang pertama yang memecahkan kodenya. Kamu tahu, orang belum melupakan huruf Yunani kuno. Orang Prancis itu berhasil mencocokkan huruf Yunani dengan huruf-huruf dalam aksara Mesir. Dan, tada! Kita akhirnya bisa membaca hieroglif.
Nama bongkahan batu granit yang membuat semuanya menjadi mungkin adalah batu Rosetta. Pentingnya penemuan ini melampaui arkeologi, batu Rosetta bahkan masuk ke dalam kamus bahasa Inggris. Ini merupakan penemuan yang membantu orang memahami teka-teki yang telah membingungkan mereka untuk waktu yang lama. Ada permainan yang serupa, sebuah simbol dilampirkan pada pesan tertentu. Kemudian kamu harus memecahkan kode pesan tersebut dengan mengganti simbol dengan huruf yang sesuai. Singkatnya, inilah yang dilakukan para ilmuwan dengan batu Rosetta lebih dari 2 abad yang lalu. Tahukah kamu apa bahasa tertua yang dipecahkan di Eropa? Namanya nggak menarik, Linear B. Aksara ini termasuk dalam bahasa Yunani Mycenaean. Aksara ini mendahului alfabet Yunani kuno selama beberapa abad. Kamu dapat dengan mudah menebak dari aksara mana aksara ini berasal. Linear A. Orang-orang dari Kreta menggunakan Linear B lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selama zaman perunggu akhir, peradaban Yunani yang menggunakan aksara tersebut lenyap. Tidak ada seorang pun yang dapat membaca Linear B. Dan yang lebih penting lagi, gak ada yang tahu bahwa aksara ini pernah ada. Hal ini akan berubah pada tahun-tahun pertama abad ke-20. Seorang arkeolog Inggris bernama Sir Arthur Evans menggali komplek istana yang luas di Knossos, Kreta Yunani. Ini adalah pusat budaya Minoa yang menciptakan aksara yang penuh teka-teki. Istana ini memiliki sekitar 1.300 kamar, ada lukisan lumba-lumba, griffin, dan sapi jantan yang berwarna-warni. Semua ini memikat imajinasi para arkeolog, namun temuan terbesar mereka pada awalnya terabaikan, ribuan lempengan tanah liat yang dipanggang. Api yang meruntuhkan istana membantu mengawetkan lempengan-lempengan itu. Tapi mustahil untuk membaca lempengan-lempengan tersebut. Lempengan-lempengan itu ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Komunitas ilmiah harus menunggu setengah abad lagi sebelum Michael Ventris memecahkan kode. Dia adalah seorang arsitek dan kriptografer asal Inggris. Ventris mempelajari bahasa Yunani dan Latin. Saat menghadiri kuliah arkeolog terkenal, pemuda ini pada akhirnya memutuskan untuk memecahkan teka-teki Linear B. Dia berhasil melakukannya pada tahun 1952. Salah satu penemuan Ventris yang paling menakjubkan adalah bahwa skrip tersebut merupakan bentuk kuno dari bahasa Yunani. Namun, kriptologi masih belum memecahkan kode Linear A. Sistem penulisan ini akan tetap menjadi misteri hingga seorang pemuda yang termotivasi seperti Michael Ventris datang. Mereka tidak perlu menjadi arkeolog profesional. Basil Brown tentu saja bukan orangnya. Tapi pada tahun 1939, dia menemukan makam abad pertengahan awal yang paling kaya di Eropa. Hal ini terjadi di Sutton Hoo di Tenggara Inggris. Ini bukan makam biasa yang terbuat dari batu. Makam itu adalah sebuah kapal berukuran penuh, 3 kali panjang bus tingkat London. Dan bukan itu saja, terlepas dari tujuan utamanya, kapal itu penuh dengan kekayaan. Mangkuk gantung yang mewah, bejana pesta, aksesoris gaun emas, dan tekstil mewah hanyalah beberapa dari harta karun yang ditemukan. Para arkeolog juga kagum dengan peralatan perak dari Bizantium yang jauh. Kamu mungkin mengenal kota ini sebagai Istanbul, Turki. Bahkan di zaman kita sekarang, kota ini berjarak beberapa hari perjalanan dari Sutton Hoo. Bayangkan saja berapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengimpor piring perak pada abad ke-7. Saat itulah kapal tersebut tenggelam menurut para arkeolog. Orang Inggris tidak mungkin melakukannya. Pada saat itu belum ada Inggris dan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Inggris pada saat itu adalah bangsa Anglo-Saxon. Mungkin kapal dari gundukan berumput di Suffolk milik salah satu raja mereka. Kita tidak akan pernah tahu. Tanah asam lokal menghilangkan semua bukti yang mungkin. Atau memang tidak ada orang yang meletakkannya di sana. Bisa jadi itu adalah sebuah cenotaph yang merupakan monumen yang dibangun untuk menghormati orang penting. Para arkeolog masih belum memiliki jawaban yang pasti. Tapi apa yang mereka temukan di Sutton Hoo menjelaskan abad ke-8. Sebelum penemuan kapal itu, mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang telah terjadi di Inggris setelah bangsa Romawi pergi. Sekarang gambaran masyarakat Anglo-Saxon awal menjadi lebih jelas. Mungkin tanah Inggris akan menjadi tempat terobosan besar berikutnya dalam arkeologi. Cermin cek, kamu sudah memakai parka krem.
Alat pahatmu sudah di-packing dengan aman, dan tiket pesawat semalam ke Arab Saudi sudah dipesan. Kamu tahu apa artinya ini kan? Sayangnya, kamu bukan terpilih untuk main dalam film Dune. Ini berarti kamu siap untuk menjelajahi gurun pasir terbesar di dunia dengan harapan dapat mengungkap rahasia prasejarah tentang nenek moyang kita. Mari kita luruskan satu hal. Kalau kamu berpikir bahwa gurun adalah area kosong, coba pikirkan lagi. Gurun pasir mungkin dipenuhi dengan pasir sejauh mata memandang, tapi gurun pasir juga menyimpan banyak sejarah. Ya, karena sebelum manusia menetap di kota-kota besar dan kecil, kita adalah orang-orang yang hidup berpindah-pindah, dan kita berkelana ke seluruh dunia untuk mencari makanan, air, dan tempat tinggal. Jadi kita pun membuat beberapa hal yang cukup menarik untuk bertahan hidup. Seperti hal yang ditemukan di gurun pasir Arab Saudi ini. Kamu tahu apa ini? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mendiskusikan asal-usul dan penggunaan struktur besar seperti ini. Sepertinya nenek moyang Neolitikum kita jauh lebih pintar dari yang kita kira. Mereka tidak menghabiskan waktu berjam-jam di sekitar api untuk mengukir senjata dari batu. Tidak, mereka juga mempraktekkan keterampilan arsitektur mereka. Struktur batu besar ini disebut layang-layang gurun, karena kalau dilihat dari kejauhan, ini mirip seperti layang-layang. Para arkeolog telah sampai pada kesimpulan bahwa layang-layang ini digunakan untuk memikat hewan. Cara ini akan memudahkan nenek moyang kita untuk menjamin makanan mereka selama seminggu. Tapi bukan itu saja. Lihatlah struktur monolitik di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nenek moyang kita mungkin menggambar cetak biru di atas batu tentang apa yang akan mereka bangun di atas tanah, persis seperti arsitek modern. Layang-layang gurun bisa mencapai panjang berkilo-kilometer, jadi mereka menggambar rencana sebelum benar-benar membangunnya. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah layang-layang ini dibangun bahkan sebelum hal-hal seperti Stonehenge ada. Kira-kira sekitar 7.000 hingga 9.000 tahun lalu. Selama dekade terakhir, para ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 6.000 layang-layang gurun yang tersebar di Timur Tengah dan Asia Barat dan Tengah. Kalau menurutmu ini nggak besar, coba aja bikin sesuatu yang sebesar ini tanpa bantuan drone. Menurutku sih ini lumayan sulit. Dan ternyata, gurun pasir Arab Saudi dipenuhi dengan hal-hal yang lebih menakjubkan. Para ilmuwan telah menemukan batu yang lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Jadi tentu saja kamu gak sabar untuk memeriksanya. Setuju nggak kalau membawa-bawa batu berat untuk membangun piramida tanpa bantuan teknologi modern terdengar tidak masuk akal? Maksudku, gimana caranya? Sekarang, bayangkan kamu memutar waktu sekitar 2000 tahun ke masa lalu dan menemukan manusia yang membangun struktur raksasa serupa di daerah terpencil. Lihatlah bangunan yang disebut mustatil ini. Ini adalah struktur persegi panjang yang dibangun dari tumpukan batu yang ditemukan di area seluas lebih dari 200.000 km persegi. Beberapa arkeolog percaya bahwa monumen-monumen ini digunakan untuk tujuan ritual. Mungkin semacam prosesi, tempat orang berjalan dari satu ujung dataran tinggi ke ujung lainnya. Aku ingin sekali melakukan hal itu. Sekarang, mari kita beralih ke daerah terpencil lainnya. Kita memasuki lanskap gurun Sahara yang terkenal di dunia. Indah sekali ya. Di sini, kamu akan mengungkap misteri kuno. Sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para peneliti untuk memecahkannya. Fakta menarik, gurun Sahara adalah gurun pasir panas terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 7 juta kilometer persegi. Ini sama dengan 2 kali luas negara Hawaii yang dijajarin. Aku bilang ini adalah gurun panas terbesar karena wilayah gurun terbesar di dunia adalah Antarktika. Tapi kita semua tahu bahwa suhu di sana sangat dingin. Bukan gambaran yang biasa kita bayangkan saat membayangkan gurun. Jauh di dalam gurun pasir, dekat kota Fogo-Reh-Zouah di Aljazair, sesuatu yang aneh ditemukan. Selama beberapa dekade, titik-titik kecil ini muncul di gambar Google Earth, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Beberapa ilmuwan yakin bahwa lingkaran-lingkaran ini adalah hasil dari aktivitas minyak di wilayah tersebut. Yang lain menduga bahwa ini adalah Fugah Ars atau sumur air kuno. Jumlahnya lusinan, membentang berkilo-kilometer dalam garis lurus. Anehnya, titik-titik ini selalu jauh dari kota, jalan, atau aktivitas manusia pada umumnya. Jadi, untuk apa semua itu? Kalau harus menebak, apa tebakanmu? Ingat kan tadi aku bilang,
Nenek moyang kita harus kreatif untuk bisa bertahan hidup di padang pasir. Mari kita coba berkhayal ada di posisi mereka selama 1 menit. Bayangkan kamu adalah seorang pemburu pengumpul nomaden yang tinggal di daerah gurun. Kamu menghabiskan hari-harimu berjemur di bawah terik matahari, mencoba menghitung semua butiran pasir di sekitar. Tapi kamu juga perlu makan dan minum air. Tapi bagaimana caranya mendapatkan air di gurun pasir? Tentu saja, kamu bisa berharap untuk terus bertemu dengan oasis setiap minggu atau lebih. Tapi itu tampaknya agak berisiko, bukan? Karena itu orang Afrika Utara menciptakan Vughah Ars ini. Vughah Ars adalah sistem irigasi berusia 2.500 tahun. Penduduk setempat menggali sumur-sumur dalam di daerah yang lebih tinggi. Cukup dalam hingga mencapai air bawah tanah. Kemudian, mereka menggali lubang-lubang paralel dengan jarak yang teratur. Dengan cara ini, air akan mengalir dari sumur utama, turun ke semua ceruk dan mengairi seluruh area. Para pelancong dapat mampir ke ceruk-ceruk tersebut dan memuaskan dahaga mereka. Mereka juga bisa memelihara ternak dan bercocok tanam. Cerdas juga ya. Meskipun lubang-lubang ini terlihat seperti Vughah Ars, tapi penelitian menunjukkan bahwa nyatanya tidak seperti itu. Lubang-lubang ini dibuat dalam satu garis dan bukan dalam bentuk melingkar seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, mungkin ini ada hubungannya dengan opsi kedua? Mungkin lubang gurun ini terkait dengan aktivitas minyak di wilayah tersebut? Mari kita lihat lubang-lubang itu dari dekat. Dari Google Earth, lubang-lubang itu tidak terlihat begitu besar, tapi dalam kehidupan nyata, lubang-lubang itu merupakan kawah yang sangat besar. Petunjuk untuk mengungkap apa itu sebenarnya tersembunyi di bawah pasir. Kalau kamu adalah salah satu peneliti yang pertama kali mengungkap kebenaran di balik misteri ini, kamu akan menemukan sesuatu yang unik yang tersembunyi di dalam pasir, dinamit tua dan kaleng sarden antik. Setelah menyusun potongan-potongan teka-teki itu, para ilmuwan menemukan bahwa kaleng-kaleng sarden tersebut merupakan model dari tahun 1955 sampai 1960-an. Tampaknya, seluruh tim dari dekade tersebut berkemah saat mereka mensurvei daerah tersebut untuk mencari minyak. Lalu, dinamitnya gimana? Dinamit digunakan untuk survei seismik. Ini adalah teknik lama yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada minyak dan gas di bawah permukaan. Masih di Afrika Utara, kamu akan menemukan misteri gurun lainnya yang layak untuk dijelajahi. Di dekat kota Tiaret, barat daya ibu kota Aljazair, kamu akan menemukan 13 monumen. Struktur-struktur ini juga disebut jedar. Dan ya, aku sadar ini kedengarannya seperti sesuatu dari Star Wars. Bentuknya seperti piramida, dan sejauh yang diketahui oleh para ilmuwan, ini digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Bisa tebak siapa? Kemungkinan besar adalah para pengembara Berber. Dan karena kita berbicara tentang benda-benda kuno, struktur ini mungkin dibangun antara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Begitu ilmuwan mulai menjelajahi bagian dalam monumen ini, mereka menemukan bahwa monumen ini cukup besar. Mereka menemukan kubah bawah tanah yang besar, ruang-ruang, dan koridor seperti labirin yang memberi jalan ke lebih dari 20 kompartemen. Kamu bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam untuk berkeliling di dalamnya. Dan ternyata, nenek moyang kita juga menggunakan dindingnya untuk menggambar binatang dan adegan berburu. Namun, tidak ada bukti pasti apa kegunaan jedar ini. Keren ya, aku yakin gurun pasir di dunia ini dipenuhi dengan banyak hal misterius yang bisa kita ungkap. Oke, sampai ketemu lain kali ya. Kita lanjutkan lagi penjelajahan kita nanti. Kamu menyusuri jalan melihat sebuah toko barang antik yang tampak aneh bernama Pernak-Pernik Abadi Tuan Bright. Kamu penasaran, lalu masuk ke sana. Kamu melihat-lihat barang-barang yang aneh. Tiba-tiba sebuah gulungan kertas perkamen tua menarik perhatianmu. Itu adalah peta dunia. Tapi ada yang aneh dengan peta itu. Bukannya memuat negara-negara yang kamu kenal, peta itu justru memuat lokasi 4 dunia dan peradaban mitos yang hilang. Tuan Bright, sang pemilik toko, menghampirimu setelah melihatmu terkejut. Peta ini tidak akan membawamu menemukan tempat-tempat ini, tapi aku bisa menceritakan legenda di baliknya kalau kamu mau, katanya. Akan kumulai dengan Atlantis. Kamu mungkin mengenalnya sebagai kerajaan bawah laut Aquaman, tapi pulau fiksi Atlantis sebenarnya pertama kali diperkenalkan dalam 2 karya Plato.
Menurutnya Atlantis adalah peradaban yang sangat maju yang ada sekitar 9.000 tahun sebelum masanya dan kisahnya terus diwariskan oleh para penyair, pengarang, dan lainnya. Dia menulis tentang Atlantis dan penduduknya untuk memberi pelajaran moral dan untuk mengajarkan tentang bahaya kesombongan serta kehancuran orang-orang yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Dalam dialognya, Plato menyatakan Atlantis adalah kerajaan besar dan kuat yang dihormati di seluruh penjuru dunia. Kerajaan ini didirikan oleh makhluk setengah dewa, setengah manusia, dan menjadi penguasa lautan yang hebat setelah beberapa waktu. Emas, perak, dan logam mulia lainnya yang berlimpah di pulau ini tentu saja mendukung keberhasilan mereka. Tapi selain itu, pulau ini juga dikenal akan arsitekturnya yang menakjubkan dan teknologi mutakhirnya, serta hewan-hewan liarnya yang langka dan eksotis. Bangsa Atlantis merasa bangga dengan pencapaian besar dan kesempurnaan peradaban mereka, namun kebanggaan yang berlebihan justru menjadi awal kehancuran mereka. Mereka merasa sangat superior sehingga bisa menguasai bangsa manapun. Hal ini membuat mereka melancarkan serangkaian invasi. Mereka menaklukkan banyak wilayah Mediterania, namun ketika tiba waktunya memasuki Athena, penduduk kota ini melawan dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga bangsa Atlantis akhirnya dikalahkan. Plato menyatakan bahwa para dewa kemudian marah kepada bangsa Atlantis karena mereka menjadi jahat, serakah, dan tidak bermoral dan menghukum mereka dengan mengirimkan gempa bumi yang menyebabkan Atlantis tenggelam ke dalam laut. Meskipun catatan tertulis paling awal tentang Atlantis adalah karya Plato, beberapa kalangan masih meyakini ceritanya didasarkan pada fakta dan mencoba menghubungkan Pulau Atlantis dengan negara yang sebenarnya. Beberapa berpendapat pulau ini mungkin terletak di Laut Mediterania di dekat pantai Spanyol atau Italia. Yang lain menduga lokasinya mungkin di Karibia di lepas pantai Amerika Tengah atau Selatan. Tapi tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung semua klaim ini. Satu teori, khususnya tampak lebih masuk akal daripada yang lain, terletak di Laut Aegea. Pulau Santorini merupakan rumah bagi masyarakat Minoa yang sangat maju. Namun karena letusan gunung berapi yang sangat besar, pulau ini hancur sekitar 3.600 tahun yang lalu dan menyebabkan peradaban Minoa menghilang tiba-tiba. Kemiripan antara kisah fiksi Atlantis dan catatan sejarah Minoa membuat Santorini menjadi kandidat yang tepat untuk spekulasi tersebut. Tapi sekali lagi, masih ada kelemahan utama pada teori ini, yaitu waktu yang disebut Plato sebagai masa kehancuran Atlantis tidak sama dengan letusan gunung berapi di Santorini. Jadi Atlantis masih terus dianggap tidak lebih dari legenda populer dalam dunia ilmiah. Sekarang kita beralih ke arah timur laut pada peta. Begitu kata Tuan Bright. Menurut mitologi Celtic Breton, dulu ada sebuah kota megah bernama Ys yang juga dikenal sebagai Caros yang menjulang tinggi di atas Teluk Douarnenez di wilayah Britania, Prancis. Ini adalah kota paling kaya di seluruh Atlantik. Kota ini sangat terkenal dengan taman-taman dan bangunan-bangunannya yang indah. Warganya pun hidup dengan nyaman dan bahagia di sana. Dahut yang merupakan putri Raja Gretlon dalam legenda dan literatur Breton memiliki kecintaan yang mendalam terhadap laut. Dia memohon kepada ayahnya untuk membangun sebuah kota di tepi laut dan begitulah kota Ys didirikan. Dia tidak tahu kalau dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehancuran hadiah kesayangan ayahnya. Karena dikelilingi oleh laut, kota ini harus dilindungi oleh tanggul yang dilengkapi dengan pintu air, dan pintu air ini hanya dapat dibuka saat air laut surut. Satu-satunya yang memiliki kunci gerbang ini adalah sang raja sendiri. Suatu hari, seorang satria merah tampan tiba di kota, tapi tidak bisa melewati gerbang. Dahut begitu terpesona olehnya, sehingga dia ingin membiarkannya masuk. Dia tahu ayahnya adalah satu-satunya pemegang kunci, jadi dia menyelinap masuk ke kamar ayahnya dan mencuri kunci itu. Kemudian dia memberikannya kepada satria merah tersebut agar bisa masuk ke kota dan mereka bisa bersama. Namun satria merah itu ternyata adalah pangeran kegelapan dan dia dengan sengaja membiarkan pintu gerbang terbuka ke laut yang mengamuk. Ombak segera menelan seluruh Ys. Raja Gretlon berhasil melarikan diri dengan kuda ajaibnya, tapi Dahut tidak. Dia berubah menjadi putri duyung jahat yang memikat para pelaut ke dalam laut.
Saat ini jika kamu pergi ke Quimper, sebuah kota di Brittany sebelah barat laut Prancis, kamu bisa menemukan patung Raja Greatland yang menunggangi kudanya. Meskipun kota Yis hanyalah legenda, penduduk lokal pantai Brittany percaya bahwa pada hari-hari ketika air laut tenang, kamu masih bisa mendengar dentang lonceng kota dari dalam laut kalau kamu mendengarkannya dengan seksama. Tuan Bright kemudian menunjuk ke arah Samudra Hindia di peta dan berkata, Nah, pernahkah kamu mendengar tentang Lemuria? pada pertengahan tahun 1800-an, beberapa ilmuwan menyatakan pernah ada sebuah benua di Samudra Hindia di suatu tempat di selatan Sri Lanka saat ini. Orang pertama yang mempopulerkan teori ini adalah pengacara dan ahli zoologi Inggris Philip Lutley Slater. Dalam tulisannya The Mammals of Madagascar, dia mengklaim telah menemukan fosil lemur di India, bukan di Afrika. Namun penemuan ini sangat mengejutkan baginya karena fakta bahwa tanah air asli lemur yaitu Madagaskar jauh lebih dekat ke Afrika. Dia berpendapat hal ini hanya mungkin terjadi jika ada benua lebih besar yang menghubungkan keduanya. Dia menyatakan benua itu pasti tenggelam ke dasar lautan. Dia kemudian menamainya Lemuria dan dari situlah teori ini lahir. Orang-orang setelah Slater mengembangkan teorinya selangkah lebih maju dan berpikir bahwa Lemuria juga merupakan rumah bagi ras manusia yang telah punah yang disebut Lemurians yang memiliki 4 lengan dan tubuh sangat besar serta merupakan nenek moyang manusia modern dan juga lemur. Tentunya seiring penemuan-penemuan ilmiah baru mengenai lempeng tektonik, evolusi, dan studi DNA, teori-teori mengenai benua fiksi yang disebut Lemuria pun terbantahkan. Benua fiksi terakhir yang ada di peta adalah Agartha. Begitu kata Tuan Bright. Berakar dari mistisisme timur, sebuah legenda mengatakan bahwa ada sebuah kerajaan bernama Agartha yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Di sanalah keempat penjuru dunia dihubungkan oleh jalan setapak dan terowongan. Konon ada pintu masuk rahasia ke Agartha yang tersembunyi di gurun Gobi yang dibangun oleh bangsa Agartha sendiri menggunakan teknologi canggih yang tidak bisa dideteksi oleh kita, makhluk permukaan. Menurut beberapa kepercayaan, Agartha ada untuk menyeimbangkan energi penduduk permukaan, sementara kita hidup penuh dengan kesibukan dan emosi yang tinggi, dunia di bawah kita justru sebaliknya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka yang lolos dari Atlantis melarikan diri ke sini untuk melanjutkan hidup mereka di dalam inti bumi. Tapi yang lain berpendapat bahwa tempat ini sebenarnya dipenuhi oleh berbagai macam monster. Jangan takut karena ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa inti bumi tidak berongga, melainkan sebuah bola besi panas yang padat. Jadi kamu bisa membatalkan rencana perjalananmu ke inti bumi kalau sudah terlanjur. Terima kasih Tuan Bright. Ketika mendengar kata bumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, bumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam makam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka. Sebagian besar mereka melihat siklus alam di sekitar mereka, seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam baka, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh. Tidak ada mumi lain yang lebih populer daripada mumi Raja Tut.
Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam kerajaan kuno adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam kerajaan lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya makam itu. Di dalam muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu. Dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya. Para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit yang disebut malaria dan masalah pada kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah Firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih ada sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya? Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi kerajaan di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik sambil menangani tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya menggunakan sejenis garam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh terlihat lebih hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sama pentingnya bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, dinding makam dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku khusus yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka. Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 toples minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka meninggalkan banyak persediaan seperti makanan dan air untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai. Para Firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan indah di makam mereka untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu-batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung-patung serangga yang berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas yang terbuat dari gading dan bulu burung unta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno bahkan ditempatkan di apartemen abadinya bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida agung di Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung perahu, tapi tidak ada perahu asli. Sebaliknya,
Dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga. Mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka melakukan perjalanan ke alam baka melalui jalur darat, bukan air. Di antara benda-benda paling menarik yang ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno, kebanyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno dan sangat mirip dengan catur modern. Bangsa Mesir kuno mungkin memiliki mumi yang paling terkenal di luar sana, tetapi mereka bukanlah orang pertama yang menemukan prosedur ini. Faktanya, semuanya dimulai di Amerika Selatan dengan peradaban kuno bernama Chinchorro. Sejauh yang kita ketahui saat ini, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat mumi orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Mereka melakukannya sekitar 2000 tahun sebelum orang Mesir memulai ritual mereka sendiri. Tentu saja kita dapat mengetahui banyak hal tentang penguasa kuno dengan mempelajari mumi-mumi ini. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu seperti apa rupa mereka semasa hidupnya. Namun belum lama ini beberapa lukisan mumi yang sangat istimewa ditemukan oleh para arkeolog yang mempelajari benda-benda Mesir kuno. Potret mumi ini adalah lukisan yang sangat detail dari individu yang dibuat ketika mereka masih hidup. Lukisan-lukisan semacam itu seringkali dilukis di atas kayu, berbeda dengan potret klasik yang kita kenal yang dilukis di atas kanvas. Lukisan-lukisan ini dikenal karena realisme dan keindahannya, dan bahkan telah digunakan oleh para peneliti untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkannya dengan mumi yang sesuai. Beberapa potret ini juga mencakup penggambaran perhiasan yang kemudian ditemukan pada mumi. Penemuan potret mumi di Mesir Tengah baru-baru ini sangat penting, karena ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad lukisan-lukisan semacam itu ditemukan. Mumi juga muncul di seluruh dunia secara alami. Mumifikasi dapat terjadi tanpa campur tangan manusia karena kondisi alam, seperti lingkungan yang sangat dingin atau panas, tempat yang kekurangan oksigen, atau paparan bahan kimia yang mengawetkan tubuh secara tidak sengaja. Kondisi-kondisi ini tidak memungkinkan bakteri untuk tumbuh, sehingga tubuh tetap kurang lebih utuh. Otzi yang terkenal adalah salah satu dari mumi-mumi ini. Kini kita tahu bahwa dia adalah seorang pria yang hidup sekitar 5000 tahun yang lalu di Eropa. Namun, saat ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991, pihak berwenang Austria awalnya percaya bahwa dia adalah seorang pendaki gunung modern karena kondisi jasadnya yang terawat dengan baik. Namun setelah manusia es itu dikeluarkan dari gletser, diketahui bahwa dia sebenarnya berasal dari zaman tembaga. Musim panas di Timur Tengah menjadi sangat panas sehingga mengubah lanskap secara dramatis dan membuat seluruh kota muncul kembali dari masa lalu. Inilah yang terjadi pada tahun 2018 ketika kota yang dibangun oleh sebuah kerajaan misterius di Sungai Tigris akhirnya terungkap dari perangkap airnya. Para arkeolog bergegas ke lokasi karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk menggali situs tersebut dan belajar lebih banyak tentang sejarah tempat itu. Mereka percaya bahwa mereka telah menemukan kota zaman perunggu Zakiku yang didirikan lebih dari 3000 tahun yang lalu dan tenggelam sepenuhnya pada tahun 1980-an ketika sebuah bendungan dibangun di tempatnya. Dulunya, kota ini merupakan pusat kesibukan kekaisaran Mitanni bagi para kafilah di rute perdagangan yang populer. Bendungan ini memiliki air yang merupakan barang langka di daerah itu, dan itu adalah jaminan untuk sukses. Kita hanya tahu sedikit tentang kekaisaran yang pernah berkuasa ini, karena para ilmuwan belum menemukan kronik tertulis di situs-situs yang digali. Itulah mengapa para arkeolog sangat senang saat menemukan sebuah istana untuk penguasa setempat. Beberapa tahun kemudian, ketika daerah itu kembali bebas dari air, mereka menemukan beberapa benteng untuk melindungi kota dari musuh. Puncak dari ekspedisi mereka adalah menemukan sebuah gudang umum yang besar untuk barang-barang perdagangan dan hasil panen, tumpukan gandum dan jelai, serta logam dan kayu impor.
Roti adalah makanan pokok penduduk setempat, dan mereka juga menyukai sepanci besar sup sayuran dan semur untuk makan siang. Setiap rumah tangga memelihara domba, kambing, sapi, dan babi, sehingga mereka memiliki sumber susu dan daging untuk acara-acara khusus. Semua konstruksi yang ditemukan sejauh ini dibangun dari batu bata yang dicetak dari lumpur. Dinding-dinding yang berada di bawah air selama lebih dari 40 tahun sangat terawat dengan baik, seolah-olah baru saja runtuh. Istana kerajaan terlihat menonjol karena lebih besar dari konstruksi lainnya, memiliki dinding yang lebih tebal, dan bahkan trotoar yang terbuat dari batu bata lumpur bakar yang disegel agar tahan air. Raja setempat pasti memiliki hubungan baik dengan kaisar dari kekaisaran yang lebih besar, di mana Zakiku berada di bawah kekuasaannya. Para pedagang yang tinggal di kota mengumpulkan balok-balok kayu dan membawanya ke gudang. Balok-balok itu tiba di Sungai Tigris dari hutan-hutan di pegunungan di utara dan timur Mesopotamia. Para pedagang datang ke sini untuk menjual barang-barang mereka dan kemudian menyeberangi Sungai Tigris dalam perjalanan mereka ke daerah perbatasan. Zakiku berkembang pesat sebagai pusat perdagangan selama sekitar 6 abad hingga dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 1350. Para arkeolog menemukan 5 bejana keramik yang menyimpan lebih dari 100 tablet tanah liat yang dibuat tak lama setelah gempa. Hampir merupakan keajaiban bahwa tablet-tablet kecil dari tanah liat yang tidak dibakar dapat bertahan di bawah air selama beberapa dekade. Orang-orang yang menciptakannya pasti mengukir catatan di atas tanah liat saat masih basah. Mereka menulis tentang apa saja, mulai dari hasil panen yang baru saja disimpan hingga catatan untuk kerajaan lain. Kemudian, mereka akan membiarkan pesan tersebut mengering di bawah sinar matahari. Para juru tulis bahkan harus mempelajari bahasa yang berbeda agar semua orang di luar kota dapat membacanya. Para ilmuwan percaya bahwa tablet yang mereka temukan dulunya merupakan bagian dari arsip pribadi. Mereka berharap dapat menguraikan catatan-catatan tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Zakiku dan seluruh kekaisaran setelah gempa bumi dahsyat. Kerusakan pada bangunan-bangunan itu sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan Zakiku ke masa kejayaannya. Dan jika ada yang selamat, mereka pasti telah meninggalkan kota itu. Beberapa dekade kemudian, bangsa Asyur yang juga tinggal di Mesopotamia menetap di sini. Mereka membangun rumah-rumah mereka di atas reruntuhan kota yang ditinggalkan dan menggunakan bangunan apapun yang dapat mereka temukan dari penghuni sebelumnya sebagai dinding luar. Namun, mereka hanya tinggal di sini selama 50 tahun dan kemudian memutuskan untuk membangun ibu kota baru di tanah yang lebih subur untuk menghasilkan uang dari pertanian. Para arkeolog yang bekerja di Zakiku harus menghentikan penggalian ketika permukaan air kembali naik dan menutupi kota. Mereka menutup reruntuhan dengan lembaran plastik yang rapat dan menaruh batu dan kerikil di atasnya. Mereka berharap hal ini akan membantu melindungi situs yang tak ternilai harganya itu dari erosi air dan mencegahnya hilang sama sekali. Mereka menyadari betapa pentingnya air dari bendungan untuk wilayah tersebut. Tapi, jika air surut lagi, mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan melanjutkan penggalian. Ada sebuah komunitas yang ramai di gurun yang sekarang dikenal sebagai Gurun Taklamakan di Tiongkok sekitar 1600 tahun yang lalu. Komunitas ini hidup di sepanjang Sungai Nia yang mengalir melintasi gurun sejauh berkilo-kilometer dan mendapatkan air dari salju yang mencair di pegunungan. Setelah 3 tahun bekerja di daerah tersebut, para arkeolog dan ilmuwan berhasil menggali 8 makam di gurun. Berkat panasnya gurun pasir, pakaian dan artefak di dalamnya hampir seperti baru. Orang-orang yang mengenakan pakaian tersebut pasti pernah tinggal di kota kuno Nia. Nia dulunya adalah bagian dari kerajaan yang makmur di jantung rute perdagangan jalur sutra dan memiliki populasi lebih dari 3.000 orang. Kemudian, pasir gurun menjadi liar dan menelan seluruh kota. Para arkeolog baru menemukan reruntuhan Nia pada awal abad ke-20. Para ilmuwan dari berbagai negara telah mencoba memecahkan misterinya.
Sepertinya makam yang ditemukan pada akhir abad ke-20 adalah milik orang kaya. Ada beberapa barang mahal di dalamnya, busur dan anak panah, mata panah logam, anting-anting emas dan kalung manik-manik kaca, kotak pernis dengan sisir, riasan dan peralatan menjahit di salah satu makam. Ada juga beberapa sutra dengan kualitas terbaik, dan bahkan warna-warna cerah seperti hijau dan kuning belum pudar. Kain tersebut juga memiliki aksara Tiongkok dengan kutipan dari buku-buku sejarah yang membantu para ilmuwan mengidentifikasi periode pembuatannya. Para arkeolog kemudian juga menemukan sebuah situs tempat tinggal yang besar dan lahan bekas 3 bangunan yang hancur. Mungkin masih perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk memahami mengapa kota ini runtuh dan apa yang terjadi pada penduduknya. Para arkeolog Saudi dan Perancis bekerja sama di dekat Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan menemukan sebuah pemukiman kuno yang berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan menggunakan berbagai macam teknologi canggih seperti pemindaian laser, drone, dan fotografi udara untuk menemukan permata di era Neolitikum ini. Mereka menemukan pemukiman tersebut di sebuah hotspot arkeologi lokal. Di antara harta karun yang mereka temukan adalah kuil batu, sisa-sisa altar, dan lebih dari 2.000 kuburan. Semua temuan ini memberitahu kita tentang praktik dan ritual kuno. Tim juga menemukan fondasi dari 4 bangunan besar, menara sudut, dan halaman terbuka. Semuanya dengan waduk bawah tanah guna menyimpan air untuk keperluan pertanian. Ada juga sistem irigasi cerdas dengan kanal dan waduk yang memungkinkan kota ini tumbuh subur di salah satu gurun terkering di dunia. Gambar-gambar cadas yang terukir di gunung di dekatnya menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Penggalian telah berlangsung di daerah tersebut selama lebih dari 40 tahun, dan para ilmuwan masih terus menemukan artefak baru untuk menjawab lebih banyak pertanyaan mereka. Para nelayan menemukan tulang belulang, peralatan dan artefak kuno yang berusia 9.000 tahun di dasar Laut Utara. Para arkeolog dan ahli paleontologi Inggris dan Belanda bergegas untuk melihat temuan tersebut karena mereka berharap temuan itu bisa menjadi bukti Doggerland yang tenggelam. Dan mereka tidak kecewa, bahkan ada jejak kaki yang sempurna yang ditinggalkan oleh orang-orang Mesolitikum yang tinggal di sini. 12.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, Kepulauan Britania sama sekali bukan pulau. Ada sebuah daratan yang terdiri dari banyak bukit, rawa-rawa, dan hutan lebat yang menghubungkannya dengan benua Eropa. Daratan tersebut adalah Doggerland, tempat masyarakat pemburu pengumpul prasejarah hidup dan berkembang. Namun kemudian, permukaan air laut mulai naik dengan kecepatan 1 hingga 2 meter per abad karena gletser perlahan tapi pasti mencair. Penduduk setempat harus pindah ke daerah yang sekarang menjadi milik Inggris dan Belanda. Para ahli memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Doggerland dengan menggunakan data dari perusahaan minyak yang beroperasi di Laut Utara. Sejauh ini mereka telah membuat model digital tentang seperti apa area seluas 47.000 km persegi itu sebelum lenyap ditelan ombak. Mereka masih perlu menganalisis sampel serangga dan tanaman purba serta DNA hewan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Kisah ini terjadi pada tahun 1708. Pada tanggal 8 Juni, kapal galai Spanyol San Jose akan kembali ke Spanyol dari Karibia. Totalnya ada 17 kapal. Kapten San Jose tahu bahwa mereka akan menghadapi masalah karena kapal-kapal Inggris mengintai mereka di daerah itu. Dia tahu bahwa mereka akan mengincar harta karun yang dimuat di kapal-kapal tersebut. Harga harta karun dari dunia baru itu sangat besar, sehingga bisa mengubah arah peristiwa sejarah di Eropa. Agar selamat, kapal galai Spanyol harus mencapai Cartagena de Indias, lokasi Kolombia sekarang. Namun sayangnya, ada hal lain yang ditakdirkan untuk San Jose. 4 kapal Inggris muncul. Kapal galai itu tidak bisa melarikan diri begitu saja dari mereka. Tidak ada pilihan lain selain berbalik dan bertempur. Lantas, kekacauan pun dimulai. Bendera merah yang menunjukkan bahwa pertempuran dimulai berkibar. Tembakan meriam terdengar, bau mesiu memenuhi udara. Tidak ada yang tahu persis bagaimana semuanya berakhir. Saat senja tiba, sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satu-satunya yang tersisa dalam sejarah adalah kapal San Jose yang tenggelam. Kemudian, hening.
Tidak heran jika San Jose sebagai kapal utama merupakan kapal gala yang paling penting secara strategis. Ia membawa banyak sekali logam mulia seperti emas dan perak, mutiara dan permata seperti zamrud. Semua itu akan berada di dasar lautan selama 3 abad berikutnya. Tapi kenapa harta karun yang hilang ini menjadi begitu legendaris? Pertama, perkiraan finansial yang dibuat oleh para ilmuwan mengejutkan banyak orang. Kapal tersebut dilaporkan membawa 7 juta hingga 12 juta peso. Mari kita terjemahkan ke dalam kurs hari ini. Ya, mungkin tidak sebesar kekayaan yang dimiliki Elon Musk, tapi jumlahnya sekitar 10 miliar dolar. Dengan uang itu, kamu bisa belanja beberapa jet pribadi, 1 parkiran penuh Lamborghini, dan sebuah rumah mewah. Dan masih banyak uang yang tersisa. Kamu mungkin berpikir bahwa semuanya pasti sudah berkarat seperti potongan-potongan yang ditemukan di Titanic. Namun, jika menyangkut emas, semuanya bekerja dengan cara yang berbeda. Titanic tidak membawa emas, atau setidaknya tidak sebanyak itu. Perhiasan yang ada di Titanic adalah barang-barang pribadi. Dan emas, uniknya, tidak pernah bereaksi dengan oksigen. Artinya, emas asli tidak akan berkarat atau ternoda. Jadi, kalau kalung emasmu berubah warna atau menghitam, itu pertanda bahwa kalung itu bukan emas murni, melainkan campuran. Dan itu juga gak apa-apa sih, karena kamu bisa mudah membersihkannya. Kembali ke harta karun San Jose yang hilang. Koin-koin emas di sana, bahkan setelah lebih dari 300 tahun kemudian, seharusnya terlihat sama seperti saat dibuat. Sekarang kembali ke tempat di mana kapal itu seharusnya tenggelam. Ingat kan, tadi aku bilang sang kapten ingin pergi ke pantai di lokasi Kolombia saat ini. Nah, pada tanggal 4 Desember 2015, kapal tersebut memang ditemukan di perairan Kolombia. Seperti halnya banyak hal penting lainnya saat ini, dunia mengetahui hal tersebut dari sebuah tweet. Tweet tersebut dikirim oleh Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos. Orang-orang telah mencari San Jose selama beberapa dekade, dan setelah akhirnya ditemukan, kota ini menjadi semakin populer dan lebih banyak lagi mitos yang bermunculan. Salah satu legenda tersebut diceritakan oleh Senyor Santos sendiri. Setelah bangkai kapal ditemukan, ada sebuah wawancara radio singkat. Masalahnya, penemuan itu lumayan tidak terduga. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari bangkai kapal itu, dan banyak dari mereka yang bahkan putus asa untuk menemukannya. Juan Manuel Santos menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana bangkai kapal itu ditemukan. Saat menghadiri sebuah acara resmi di luar Kolombia, dia disapa oleh seorang pria. Pria itu terlihat seperti penulis terkenal Hemingway, berjenggot putih dan berambut putih. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh pria yang mirip Hemingway itu adalah waktu Santos, dan itu pun hanya 2 menit. Sang presiden mengalah dan mendengarkan pria itu. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Pria itu mengeluarkan sebuah peta antik, lebih tepatnya salinan yang dibingkai dengan hati-hati, dan dia mengatakan kepada sang presiden bahwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Pria itu menunjuk ke satu titik yang pasti. Dia mengatakan bahwa itu adalah lokasi persisnya harta karun tersebut dan tempat itu tidak muncul di peta lain. Dia menjamin bahwa dia tahu di mana harta karun itu berada. Cerita itu terdengar gila dan mengada-ngada. Siapapun orang itu, ternyata perkataannya benar. Identitasnya masih menjadi misteri bagi semua orang. Tapi entah bagaimana, orang itu mendapatkan dana, menetapkan area yang harus diperiksa, dan bahkan berhasil menemui presiden. Ya, San Jose memang dipenuhi emas, dan siapapun yang menemukannya akan menjadi kaya raya selama sisa hidup mereka. Tapi ya terima aja, tidak mungkin orang biasa mampu menemukan harta karun seperti itu karena butuh terlalu banyak usaha dan terlalu banyak biaya. Tapi gimana kalau kamu tipe yang suka berburu harta karun dan ingin mencari peta harta karun di suatu tempat? Oke, aku punya cerita tentang orang biasa yang mencari dan bahkan akhirnya menemukan harta karun sungguhan. Kenalkan, ini Forrest Fenn, seorang jutawan eksentrik yang menyembunyikan harta karun senilai 1 hingga 5 juta dolar. Nilai persisnya tidak diketahui, dan tahu nggak, bahkan Tuan Fenn sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah mencoba menaksirnya. Di dalam peti tersebut, terdapat 265 koin emas Amerika Gold Eagle dan Double Eagle, koin kuno, bongkahan emas, apa aja ada.
Forrest menyimpan peti itu di pegunungan Rocky dan mengumumkan perburuan harta karun itu pada tahun 2010. Sekarang, mari kita fokus pada peta dan melihat betapa luasnya pegunungan Rocky. Pada dasarnya, para pemburu harta karun seharusnya menyisir dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pada awalnya, ini adalah perburuan harta karun kecil-kecilan dengan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ada cukup banyak kompetisi karena puluhan ribu orang berangkat untuk mencari harta karun. Ada penelitian yang menyatakan bahwa selama 1 dekade, sekitar 350.000 orang mencoba peruntungannya untuk mencari peti misterius tersebut. Untuk mengumumkan perburuan tersebut, Forrest Fenn menggunakan sebuah puisi yang terdiri dari 24 baris. Puisi tersebut memiliki beberapa petunjuk di dalamnya yang gagal dipecahkan oleh sebagian besar pemburu harta karun. Peti itu tersembunyi dengan sangat baik sehingga butuh waktu 10 tahun untuk menemukannya. Ada juga sebuah blog berjudul Thrill of the Chase, dan pada tanggal 6 Juni 2020, Fenn akhirnya memposting berita yang sudah lama ditunggu-tunggu. Harta karun itu telah ditemukan. Forrest sendiri mengakui bahwa siapapun yang membaca petunjuk dari puisi itu dengan cermat dapat menemukan harta karun tersebut. Puisi ini membuat internet heboh karena banyak orang mencoba memecahkan 9 petunjuk yang ada di dalam puisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan kunci yang mungkin untuk memecahkan teka-teki tersebut. Berbagai spekulasi itu mungkin telah membantu orang yang akhirnya menemukan harta karun tersebut. Pada awalnya, bahkan Forrest Fenn sendiri tidak tahu siapa yang memecahkan semua kode dalam puisi tersebut, berhasil melewati hutan lebat dan mengambil peti itu. Penemu yang beruntung itu memilih untuk tetap anonim, dan kita cuma tahu bahwa dia adalah seorang pria dari Amerika Serikat bagian timur. Pemenangnya mengirimkan sebuah foto kepada Forrest Fenn, dan dengan demikian, perburuan harta karun tersebut secara resmi berakhir. Beberapa waktu kemudian, dia mengungkapkan dirinya. Orang itu adalah Jack Stuart, seorang mantan wartawan dan mahasiswa kedokteran. Harta karun itu tersembunyi di bawah kanopi bintang-bintang di sebuah hutan di pegunungan Rocky. Vegetasi di sana rimbun, sehingga peti itu tersembunyi jauh di dalam. Peti itu tidak pernah dipindahkan dari tempat awalnya disembunyikan. Lokasi pastinya masih belum diketahui, tapi kita tahu bahwa harta karun itu disembunyikan di Wyoming. Jack mengakui bahwa tidak semua harta karun yang diiklankan ditemukan di dalam peti. Katak emas kecil di kalung dan cincin zamrud Spanyol hilang. Forrest memang menemukan katak dalam koleksinya dan memberikannya kepada Stuart, tapi dia gagal menemukan cincinnya. Perburuan harta karun yang diciptakan oleh Forrest Fenn mungkin tampak berlebihan, tapi dia menjelaskan kenapa dia memutuskan untuk memulainya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah untuk memberikan harapan kepada orang-orang.